Halo guys, welcome to my live. Selamat datang di live aku yang sangat gabut ini ya guys ya. Sebenarnya aku pengen cerita sih, live ini aku pengen cerita tentang fenomena-fenomena sosial yang sedang terjadi di dunia ini, yang saat ini tuh lagi marak, yaitu tentang brain rot dan tentang popcorn brain. Kalian tahu nggak sih apa itu brain rot dan popcorn brain? Siapa tahu ada yang bisa sharing-sharing gitu teman-teman. Di komen aja, kita bisa sharing tentang brain rot gitu. Brain rot itu kan salah satu fenomena sosial yang saat ini terjadi karena kita tuh terlalu banyak menghabiskan waktu di sosial media dengan konten-konten yang bisa dibilang tidak berkualitas ya. Mungkin karena kontennya itu lebih banyak kayak konten keseharian, konten hiburan, terus mau cari-cari konten yang berkualitas itu agak susah. Dan aku juga menyadari gitu kalau aku juga menjadi salah satu kontributor untuk konten-konten yang gak berkualitas itu loh. Jadi kayak oh iya ya, ternyata aku juga jadi salah satu kontributornya gitu. Terus gimana nih caranya supaya kita nggak brain rot gitu. Halo Kak Yesel, selamat bergabung. Halo Kak IG Antimo. Iya, jadi kayak ternyata tuh kita nggak bisa ngejudge orang ini kontennya nggak berkualitas gitu, karena setiap orang punya misi masing-masing kan. Salah satunya kalau aku sih misinya bukan untuk konten full konten apa ya, karena emang pengen aja mengabadikan momen aja gitu, terus momen bareng teman-teman, bareng keluarga, bareng anak, bareng ya pengen aja, karena you know lah kita manusia ini memorinya terbatas. Apa sayang? Aku dapat kartu di jalanan. Kamu udah berjalan mana? Di jalan tol. Jalan tol? Ngapain kamu sampai ke jalan tol? Tadi aku ketemu pas aku mau pulang. Terus? Jalan. Ya sudah, pakai main. Nah ya, salah satunya tuh itu. Why, kenapa brain rot itu bisa terjadi gitu kan. Jadi kayak aku juga ngerasa sih kayak iya sih bener gitu ya. Karena kalau misalnya kayak aku scrolling gitu kan, kayak video-video entertainment kayaknya sudah template banget gitu. Misalnya sekarang lagi booming kontennya apa gitu kan, nanti akan ada mungkin ada ratusan konten creator yang mereka tuh bikin konten yang sama, yang isinya sama. Akhirnya ini kok kontennya ini lagi ya, walaupun ininya beda, maksudnya walaupun kreatornya beda gitu kan. Terus lebih banyak hiburan. Kalau misalnya hiburan tuh kan kadang kita udah waktunya bosen gitu. Nanti akan ada tren baru yang menggantikan itu gitu. Tapi lebih cari konten yang informatif itu agak susah ya. Malah lebih banyak kita kadang kena hoax gitu. Apa sayang? Nonton. HP-nya di kamar. Pakai laptop aja ya. Jadi kayak malah lebih sering kena hoax gitu kalau misalnya kita cari informasi yang ini informasinya bener nggak sih gitu kan. Terus lebih banyak info yang menyesatkan gitu loh guys. Jadi sebenarnya menggalau banget kan, kayak sebenarnya aku juga nggak mau gitu jadi kontributor untuk konten-konten yang tidak bermanfaat itu. Tapi kayak balik lagi ke tujuan aku main sosmed kan sama seperti dulu gitu. Kayak dulu Facebook belum ada FB Pro misalnya gitu kan, ya kita main Facebook sekadar untuk seru-seruan, untuk kita mengabadikan momen, karena you know lah memori ingatan kita tuh terbatas. Jadi kayak pengen aja gitu someday kalau misalnya aku nanti terserang Alzheimer atau kena demensia akut lebih cepat gitu kan. Kita kan nggak pernah tahu ya, misalnya aku kena Alzheimer ada yang menjadi pengingat gitu, ada yang reminder bahwa oh ya dulu aku pernah kesini, oh ya dulu aku pernah seperti ini, oh ya dulu aku pernah berbagi momen dengan si A, dengan si B gitu aja sih. Pengennya lebih ke situ. Tapi pada akhirnya itu menjadi salah satu
salah satu pemicu untuk brain rot gitu loh. Jadi kayak sebenarnya kontennya nggak bermanfaat banget kan, tapi gimana nih caranya biar kita bisa menghadirkan konten-konten yang bermanfaat gitu buat teman-teman TikTok. Bukan TikTok aja sih, buat semua sosial media gitu ya, karena rata-rata apalagi kalau kita main short, YouTube short atau Facebook atau semuanya hampir mirip sih. Kayak misalnya kita mau cari konten yang inspiratif atau informasi gitu, kayaknya jarang sih ya. Kayaknya lebih banyak konten-konten yang hiburan, terus hiburan nggak jelas gitu loh. Saya ngerasa nggak sih, jadi kayak misalnya brain rot itu, jadi kita tuh kayak kita tuh menghabiskan banyak waktu kita di sosial media untuk hal-hal yang nggak bermanfaat. Kita tuh nggak nambah ilmu gitu, tapi asyik. Itu gimana? Serius, karena tuh kayak jadi selingan. Terus habis itu akhirnya kita tuh nyari konten yang bermanfaat tuh ujung-ujungnya dapetnya nggak bermanfaat. Gimana sih? Karena kan kita kayak nanti tiba-tiba ada slip-slipan yang lucu-lucu, kita tertarik, ya ini kita tertarik gitu kan, ya nggak sih? Bener nggak guys? Welcome, halo Tulang Ringke, Nop Cinop, Kak Ningsi, selamat datang, selamat bergabung. Halo Indah Berguru, aku bukan dia, Mafia Gelap, Arintil, selamat bergabung. Ayo dong dibantu dong teman-teman. Halo Kak Restiana. Kamu dinyalain. Apanya? Laptopnya? Oh, pakai HP aja. Ada HP mama itu di kamar. Nggak mau. Laptopnya habis baterai. Anda itu bisa. Halo Mbak Sri Wahyuni. Cepet, aku nggak bisa kan itu sudah nyala. Terus dicas dulu, sambil dicas itu habis baterainya. Sudah itu kucing. Ya udah, tunggu aja kalau gitu. Tapi aku nggak bisa anuinnya. Nggak bisa apanya? Nggak bisa anuin laptopnya. Sebentar sayang. Bentar ya, bentar. Kalau popcorn brain, ada yang tahu nggak sih popcorn brain? Aku kemarin baru dapat istilah itu ya, tapi aku belum baca lebih lanjut gitu, belum cari informasi lebih lanjut tentang popcorn brain itu. Halo Kalinda, selamat bergabung. Jadi kayak aku juga mikir gitu kan, gimana sih caranya bikin konten yang berkualitas, sementara kayaknya orang-orang di sosmed juga nggak terlalu suka ya, maksudnya nggak terlalu suka dengan kita bikin konten-konten berkualitas gitu. Malah mereka lebih suka kayak konten-konten hiburan nggak sih, lebih suka konten-konten hiburan yang bisa menghibur gitu kan. Tapi nggak semua konten hiburan itu ada isinya, paham gak sih? Maksudnya ya sekedar pengen viral aja gitu kan, yang penting banyak yang nonton, terus habis itu tetap nggak ada isinya. Bahkan malah isinya kadang banyak yang kontroversi ya, yang apa ya, yang tidak mengajarkan, yang mengajarkan hal-hal yang negatif gitu loh. Sebenarnya balik lagi ke persepsi kita sih sebagai penonton. Cuma kayaknya lebih riskan seperti itu sih ya teman-teman ya. Iya, halo Kak Sulis, terima kasih like-nya. Ayo dong bantu komentar dong. Kasih masukan gitu. Kasih masukan untuk dunia yang sedang tidak baik-baik saja ini. Kan kita ini manusia ini makhluk sosial ya. Jadi pasti lebih senang untuk bersosialisasi gitu guys. Seharusnya sih lebih senang bersosialisasi. Makanya kalau manusia yang mereka hidupnya individualis, pasti tingkat stresnya jauh lebih tinggi.
Ayo dong teman-teman, ada yang bisa ngasih masukan nggak sih tentang brain rot ini? Tentang fenomena brain rot ini sekarang tuh yang lagi hype kan itu ya, fenomena brain rot dan kabur aja dulu. Kabur aja dulu tuh kayak pengen ke luar negeri gitu, pengen kerja di luar negeri, tinggal di luar negeri atau apapun lah, yang penting gak di Indonesia gitu. Tapi aku sekarang lagi tertarik ke brain rot sih, bicarain tentang brain rot gitu, karena itu tuh perubahan sosial yang efeknya tuh bisa, efek dominenya bisa kemana-mana gitu. Tapi kita nggak bisa menghindari juga gitu loh, karena semua orang lagi suka itu. Kita susah loh guys kalau mengendalikan perubahan sosial itu. Sama dengan penyimpangan-penyimpangan sosial yang akhirnya dibuat menjadi wajar gitu. Sama dengan LGBT gitu kan, jadi kayak akhirnya jadi something yang wajar padahal itu sebenarnya penyimpangan gitu kan. Coba kalau penyimpangannya penyimpangan hukum, kan langsung dipenjara. Kalau penyimpangan sosial kan enggak guys, lebih ke hukum norma ya, lebih ke di ininya secara norma aja gitu. Apa mbah? Ayo dong, ada yang bisa bantu aku diskusi. Kak Sulis bantu typing dong. Kira-kira pengen diskusi apa nih? Aku sambil jahit ya. Karena aku setiap pagi emang kerjanya menjahit. Ya, aku suka cerita, aku suka nulis novel, kalau malam nulis novel. Halo Kak Indra, selamat bergabung. Ini yang nonton gak banyak, tapi paling tidak bisa mengajak aku diskusi supaya pikiran kita tuh bisa lebih terbuka gitu. Bisa lebih tahu banyak hal. Bisa harus aku buka. Karena aku suka mengamati perubahan sosial. Walaupun aku anak sains. Halo Kak Sulis masih stay kan? Bisa nggak sih ngasih aku masukan gitu, atau cuma pengen dengar aja? Ternyata orangnya sudah pergi. Halo Pak Zakiman, selamat bergabung. Halo Kalia, selamat bergabung, welcome. Terima kasih sudah masuk ke live aku. Ayo kita sama-sama membicarakan tentang perubahan-perubahan sosial yang terjadi di dunia saat ini. Aku saat ini lagi pengen bicarain tentang brain rot, dan aku berharap ada temen yang bisa aku ajak sharing tentang brain rot gitu. Ada nggak sih? Halo Kak Dendi, selamat bergabung. Aku pengen dapetin itu sih, pengen lebih banyak dapetin diskusi tentang brain rot. Jadi kalau misalnya ini lebih banyak bicara tentang brain rot, efek, dampak, dan penyebabnya itu apa gitu. Ayu Mara, selamat bergabung. Karena aku belum ini detailnya ya. Ambilkan tabnya Mbak Pi. Untuk mama lah. Kalau aku mau main apa? Aku mau main HP. Kamu udah main HP kan? Halo Ayumara Uma, selamat bergabung. Boleh dong typing kasih aku masukan tentang brain rot. Aku lagi pengen cari banyak informasi dan pendapat masyarakat tentang brain rot gitu.
Ada nggak sih yang bisa kasih aku masukan apa itu brain rot, terus faktor penyebabnya apa, kemudian dampak ke depannya itu seperti apa sih kira-kira? Ada pengaruh nggak sih ke hidup kalian gitu? Kira-kira ada efeknya nggak ke hidup kalian tentang fenomena brain rot ini? Halo Uma, selamat bergabung. Ayo dong di komen-komen teman-teman, ada yang bisa ngasih masukan nggak atau mau naik? Kalau naik bisa nggak ya? Kayaknya nggak bisa deh ya. Ini Zakiman, ini Pak Zakiman kah? Aku lebih pengen tahu itu sih guys, tolong dibantu. Bentar. Tolong dibantu aku diskusi tentang brain rot. Ada nggak yang masuk lagi? Kalau misalnya nggak bisa naik, komen-komen di bawah aja, nggak apa-apa komentar. Ketik di komen di bawah. I need someone untuk kita bicarakan tentang brain rot. Sampai aku ketemu orang-orang yang bisa diajak ngobrol itu. Gak ada ya, karena emang ini salah satu kenyataan ya, kenyataan kalau misalnya aku nggak bisa nemuin orang yang bisa diajak diskusi tentang brain rot, berarti emang bener fenomena sosial yang terjadi emang di sini itu low quality of intellectual, jadi kayak ya kualitas intelektualnya nggak lebih baik. Karena kayak capek aja gitu loh, kayak misalnya kita kayak capek gitu loh. Halo Mbak Ayu, selamat bergabung. Kayak capek aja gitu kalau kita lihat konten-konten yang gitu-gitu aja. Terus pada akhirnya sebenarnya bikin kita brain rot gitu, tapi kita nggak tahu gimana cara menghindarinya karena kita juga berkontribusi di brain rot itu. Menurut kalian gimana guys? Siapa? Bentar guys, aku lihat dulu. Salah ya. Halo Kak Santisa, welcome, selamat bergabung. Kak Santi, apa kabar? Aku lagi pengen ini nih Kak Santi. Aku lagi pengen diskusiin sesuatu tentang brain rot Kak. Kak Santi paham nggak brain rot? Brain rot yang lagi viral sekarang, yang lagi hype.
Kak Santi masih stay kan? Komen dong Kak Santi. Sepertinya aku tidak bisa menemukan orang yang bisa sharing sama aku tentang brainrot di tempat ini, guys. Tahu kenapa? Kalau gitu bantu tap-tap layar aja deh biar banyak yang nonton. Sampai aku bisa dapetin seseorang, someone yang bisa aku ajak sharing tentang fenomena brainrot. Aku tunggu beberapa menit, kalau nggak ada kita off deh. Emang nggak ada yang ini, nggak ada yang bisa diajak sharing berarti. Aduh ribetnya kalau jahit songket, kain songketnya kayak gini nih, tarik-tarik. Kak Santi nyimak aja deh Kak Santi. Naik deh. Tapi nggak ada loh, nggak ada di ininya. Ternyata emang susah guys. Jadi kayak misalnya aku nih kan cari fenomena tentang brainrot ya, brainrot. Jadi kayak ngerasa aku tuh juga ngerasa seperti itu gitu. Kita menghabiskan banyak waktu untuk hal-hal, untuk mengikuti hal-hal yang tidak berkualitas atau non quality. Kayak misalnya aku scroll nih live gitu kan, live TikTok misalnya, itu kan kadang kita mau cari yang informatif. Paling kalau misalnya karena aku suka belajar bahasa Inggris, jadi lebih banyak ke English sih, kayak belajar bahasa Inggris gitu. Banyak yang apa namanya, banyak yang live gitu, maksudnya banyak kontennya kayak gitu. Tapi kan kita tuh sama orang lain gitu, tapi kalau kita mau interaksi dengan orang-orang di sekitar kita ternyata nggak bisa gitu. Karena kayaknya orang di sekitar tuh kayaknya lebih banyak suka hiburan, mereka lebih suka karaoke nyanyi gitu sih. Sementara aku bukan circle yang kayak gitu ya, kayak misalnya ya kalau aku mau nyanyi aku nyanyi sendiri aja gitu. Aku menikmati musik, menikmati sendiri aja, buat aku nikmatin sendiri. Jadi kayak misalnya aku ketemu sama orang, aku pengennya sosialisasi gitu, bercerita, diskusi, terus kita bisa punya wawasan baru, kita bisa punya pengetahuan baru. Misalnya aku ketemu dengan temen yang di Palembang atau misalnya yang di Irian Jaya di Papua gitu, mereka bisa sharing tentang kehidupan mereka, tentang tempat tinggal mereka, tentang kearifan lokal di tempatnya mereka gitu kan. Jadi kayak kita tuh kayak ngerasa lebih dapat sesuatu yang lebih berkualitas. Halo Kak Rimba Tuale, selamat datang. Jadi kayak ngerasa lebih dapat sesuatu yang berkualitas, yang bisa bikin pengetahuan kita tuh bertambah. Tapi kalau misalnya kita live terus ketemu sama orang yang cuma nyanyi-nyanyi terus apa sih gitu kan, terus nanti kalau misalnya cerita tuh malah ceritanya japrian gitu, curhat japrian. Jadi kayak apa yang dijapri gitu, emang kita private banget gitu kan. Nah pengennya tuh nggak yang kayak gitu, pengennya tuh bisa mendiskusikan banyak hal yang akhirnya itu bisa membuka wawasan kita, walaupun kita tuh nggak harus keliling dunia gitu kan, nggak harus keliling kemana-mana, tapi kita bisa tetap dapat ilmu gitu loh, maksud aku. Ini Kak Rimba Tuali juga udah langsung out nih. Halo Bang Cil, selamat bergabung. Halo Abang _01, selamat bergabung.
welcome di live aku. Jadi memang aku tuh pengennya kalau ketemu sama orang itu bisa sosialisasi, bisa diskusi gitu loh. Mungkin karena nggak banyak ya waktu untuk sosialisasi keluar tuh nggak banyak gitu. Halo Mayarina, selamat bergabung. Karena kerjaan, terus kerja full kerja, banyak lebih banyak kegiatan offline. Terus pengennya tuh kalau lagi nge-live gini ketemunya sama orang yang bisa diajak sharing gitu, sharing tentang daerah mereka, sharing tentang ya apapun lah, everything lah. Halo Siptinu Jaba, selamat bergabung. Jadi pengennya kalau misalnya ketemu gitu kan, ketemu di kamu tinggalnya di daerah mana, di sana ada apa aja, makanan khasnya apa, kemudian kearifan lokal di sana masyarakatnya seperti apa gitu. Kayaknya jadi lebih apa ya, kita bisa lebih banyak mengenal masyarakat sih, society ya, lebih banyak mengenal masyarakat dan orang-orang, karakter orang-orang yang sekarang tuh seperti apa gitu. Kalau misalnya kita nonton live cuma nyanyi-nyanyi doang ya kayaknya gue dengerin musik pakai headset juga lebih efektif gitu. Iya kan, langsung dari artisnya gitu. Aku nggak apa ya, ya kadang ikut-ikutan sih, kadang FOMO aja gitu kan. Kadang FOMO juga gua. Cuma yang kayak gitu karena nggak bertahan lama sih, karena aku tipe orang yang lebih suka sosialisasi. Karena aku introvert ya, jadi orang introvert tuh lebih suka komunikasi dua arah. Dia lebih suka cerita, lebih suka ngobrol gitu, tapi nggak yang sama banyak orang. Kayak ngobrol di depan banyak orang gitu, jadi pembicara kayak gitu bisa lebih baik. Mungkin karena bahasa kita lebih tertata katanya ya. Kalau introvert itu biasanya jago komunikasi, jadi lebih seneng bercerita lah daripada kayak kayak ekstrovert. Kalau ekstrovert kan dia bisa fokus ke banyak hal. Nah kalau misalnya kayak introvert kayak aku gitu nggak bisa fokus ke banyak hal. Jadi kalau udah satu aja gitu loh. Terus kalau pikirannya nggak bisa bercabang. Jadi kalau misalnya kayak nonton konser yang keramaian gitu bisa menikmati, tapi bisa mengamati tapi tidak menikmati, kayak apa ya, gimana bahasanya ya, bisa mengamati tapi tidak bisa menikmati. Karena aku lebih suka kayak suasana yang tenang, musik yang lebih alami, natural. Terus kalau misalnya denger apa sih namanya, ambience, lebih ke musik-musik alam kayak gitu, kayaknya lebih relax gitu loh. Tapi rata-rata sekarang kebanyakan orang lebih suka euforia yang rame-rame ya, yang mereka tuh bisa teriak-teriak, bisa joget-joget, bisa meluapkan emosi mereka gitu. Karena mungkin tekanan hidup juga. Kalau kata ulama, ada salah satu ulama bilang makin banyak tempat hiburan berarti makin banyak manusia yang tidak bahagia, katanya gitu. Bener nggak? Kalau menurut aku sih bener, karena orang pengen cari tempat hiburan karena dia nggak punya hiburan lain yang bisa bikin dia bahagia. Misalnya rumah cukup nggak sih bikin kamu bahagia? Kalau sudah bahagia di rumah kayaknya nggak perlu deh ya cari sesuatu kebahagiaan di tempat lain gitu. Tapi kadang emang suntuk memang. Kalau misalnya kita di dalam rumah gitu pasti suntuk. Ada saatnya kita pengen keluar, pengen refreshing gitu. Tapi refreshing sama cari hiburan beda ya. Refreshing kan kayak otak kita ini kayak udah penuh, terus kita tuh pengen refresh otak kita dengan something yang tenang gitu, dengan sesuatu yang tenang, dengan sesuatu yang bikin kita relax. Terus akhirnya kita bisa besoknya tuh kita bisa lebih produktif lagi gitu loh teman-teman. Halo Kak Rosi, Hani, Ibnu, selamat datang. Jadi kalau pada akhirnya kita nge-refreshing malah kita stres karena kita kehabisan uang habis liburan, kayaknya itu bukan sesuatu yang refreshing gitu. Kalau orang-orang sekarang bilangnya healing. Halo Kak Linda, selamat bergabung. Tapi healing itu juga harus sesuai gitu. Jangan sampai kita healing terus sampai rumah stres karena kehabisan uang.
Halo Bunda Diana Masdi, selamat bergabung. Halo Bunda. Bunda, apa kabar Bunda? Kan kalau healing itu istilah psikologi ya, berasal dari kata heal atau pengobatan gitu. Jadi sebenarnya healing itu dipakai untuk orang-orang yang punya gangguan kejiwaan. Jadi kalau kamu pengen healing, berarti jiwamu lagi terganggu gitu. Kamu tidak bahagia dengan apa yang kamu dapatkan hari ini, dengan apa yang kamu punya hari ini gitu. Ya nggak? Ya nggak sih? Bentar. Bunda Diana Masdik masih stay nggak? Aku pengen ketemu sama orang yang bisa aku ajak buat sharing tentang brain rot di TikTok. Kalau aku nggak dapat berarti tempat ini emang bikin brain rot gitu. Halo Mas Ardi Saputra, selamat bergabung. Welcome, lagi nggak kerja nih, bisa main TikTok. Terima kasih like-nya. Kasih like banyak-banyak ya. Kasih love banyak-banyak. Ini lagi nggak kerja ini. Kok bisa nonton live? Thank you Kak Ardi. Aku tuh sebenarnya lagi itu loh, lagi cari orang yang bisa aku ajak untuk berdiskusi tentang brain rot. Karena kayak apa ya, aku lebih membutuhkan sesuatu yang bisa mengisi otakku. Karena kalau perut lapar, alhamdulillah sudah terpenuhi. Jiwa yang lapar, alhamdulillah sudah terpenuhi. Mungkin kalau sudah lapar otak ini, udah nggak bisa gitu loh. Bisa kalau udah lapar otak. Ini di dalam. Ini aku uji dulu.
Kirain cari yang bisa isi hatimu. Gak ada. Sudah aku cari kemana-mana, tidak ada. Halo Mas Astra, welcome. Mas Astra, apa kabar? Sekarang kayaknya lebih sibuk banget ini di Jogja. Ya kabarnya alhamdulillah baik mas. Aku lihat alhamdulillah DSN Production makin keren. Aku belum bisa sekeren kalian. Salam buat Mbak Ajeng. Sama salam sama buat mas. Satunya lagi siapa namanya? Kameramen. Lupa saya namanya. Oh ya, Mas Andi ya, salam buat Mbak Ajeng dan Mas Andi. Aku setiap hari lihat kontennya Mas Astra. Aku lihat kontennya Mbak Ajeng sangat menginspirasi sekali. Mau bikin mini album apa ini lah? Musik kah, lagu kah? Alhamdulillah, semoga sukses. Aku dikasih ya albumnya ya. Aku dikasih ya albumnya ya, dikirimin ya. Oke. Gini ya kalau ngerayu ya. Nanti aku putar di rumah aku. Aku dengerin sendiri katanya. Nanti aku review lagu-lagunya. Emang bisa ya lagu-lagu di review ya? Emang buku gitu. Ya mas, boleh Mas Astra nanti dikirimin ke Kalimantan biar orang Kalimantan bisa dengerin lagu-lagunya dari DSN Production. Oke. Aku bingung lah mas, gimana sih caranya bikin lagu? Suaraku elek tapi pengen bikin lagu piye? Suaranya elek, nggak ngerti not nada. Amin, semoga sebelum lebaran aku juga sudah punya albumnya, sudah dirilis lagunya. Amin. Kan di sana banyak yang kreatif, yang penting pede sih, pede aja, cuma kan ngerusak telinga. Baru sepotong. Lihat aja di TikTokku lagi promo awal biar pada tahu dulu. Oh, gimana? Kau nggak lihat sih kemarin aku lihat outbound gitu, malahan yang lihat yang mampir di berandaku. Halo Madun Ahmad, selamat bergabung. Kimu gimana jalan di sana ya? Jalan gitu aja sih. Mas, kayak cuma bikin berita gitu loh. Paling bikin berita kalau ada kegiatan. Jadi belum ada kayak bikin karya apa gitu, belum ada sih. Terus ketuanya udah ganti kan, udah bukan aku lagi. Udah aku kasih ke yang lain, udah aku mandatkan ke generasi kedua. Tinggal mereka aja nanti kreatif atau tidaknya, aku serahkan pada mereka. Yang penting aku sudah mendirikan komunitas ini, semoga bermanfaat gitu aja. Makanya nanti kalau festival Kim yang tahun ini sepertinya aku tidak ikut. Bikin berita nggak cuma news tapi juga potensi desa. Iya, maunya gitu mas. Cuman aku tuh nggak terlalu dapet support dari desa. Jadi kayak susah mau naikkan potensi desa gitu. Beda kayak yang di Kim Kalsel kemarin kan. Emang apa namanya, ketua Kimnya kepala desa, jadi enak. Kayak jadinya kan yang
Jadinya kan informasinya kita nggak dapat informasi yang utuh gitu loh. Iya, cuma potensi desa tuh yang paling tahu kan orang desa ya. Masa kita mau main comot-comot gitu sih? Nanti tiba-tiba di chat yang ini nggak boleh dinaikkan, yang ini jangan dinaikkan, yang ini terlalu banyak aturan. Tunjukkan aja dulu kreativitasnya. Ya apa ya? Aku ini masih bingung sih, Mas. Di sini tuh anaknya kurang beda sama kayak di Jawa ya. Dekat sama pamong desa. Apa itu? Di sini nggak ada pamong desa. Ya kan Mas, enak perangkat desa, jadi ada apa di dalamnya itu, tahu potensi-potensinya secara keseluruhan, tahu. Kalau aku kan enggak, aku kan masyarakat biasa, terus anggotaku juga masyarakat biasa semua, jadi kayak apa sih yang mau diunggulkan dari desa ini kita nggak tahu. Nanti pas kita naikkan yang sini ternyata bukan itu yang mereka mau gitu loh. Kayak apa sih Mas? Makanya dekat sama perangkat desa aku nggak enak. Kalau aku yang dekat sama perangkat desa nanti dikiranya aku jadi pelakor. Karena aku perempuan jadi harus jaga jarak. Ya sih, kalau komunikasi sih intens aja, maksudnya iya aja, cuman kita masih belum dapat support sih, masih belum dapat ini. Kalau kayak gini nih, apalagi kalau di sini kan nggak kayak di Jawa ya. Kalau di sini tuh rata-rata tuh orangnya pada pragmatis gitu loh Mas. Ada anggota Kim juga Karang Taruna sih, banyak yang di Karang Taruna. Cuma masyarakat di Kalimantan itu lebih banyak yang pragmatis, tahu kan? Kalau pragmatis tuh kayak apa? Jadi kayak nggak ada duit yang nggak jalan gitu. Jadi kita tuh susah buat dapetin orang-orang yang mereka tuh pengen bergerak tanpa uang gitu. Jadi kalau mau menyadarkan mereka, oh ini komunitas ini tempat belajar nih gitu, bukan tempat cari uang gitu, tuh susah. Jadikan hobi dulu. Nah itu cari temen yang satu circle hobi kan agak susah ya. Terus ini Mas Astra, aku tuh pengen sharing tentang brain rot. Mas Astra tahu nggak sih? Mas Astra kan lebih banyak ilmu pengetahuannya nih. Gak hanya di Kalimantan, emang di Jawa kayak gitu juga. Tapi kan maksudnya di Jawa nggak banyak Mas. Mereka tuh udah mulai paham bahwa oh ini untuk kebersamaan, ini untuk kita seru-seruan, ini untuk kita bisa sering ketemu bareng, ini untuk kerukunan kayak gitu kan. Kalau di Jawa tuh lebih banyak tepos lironya masih bagus. Kok di Kalimantan kan agak susah ya. Ada, bukan nggak ada ya, ada, cuma susah dapetinnya, kayak cari jarum di tumpukan jerami gitu loh. Halo Ahmad Fauzi, Kak Ahmad Fauzi, selamat bergabung. Ahmad Fauzi yang mana ya? Agak susah. Kalau bisa sama aja, kalau bisa sendiri dulu ya nggak apa-apa, kalau bisa berdua nanti bertiga itu sudah. Aku nih bisa sendiri tapi bingung kalau pakai kamera sendiri itu susah. Tapi nanti aku coba. Aku sekarang udah mulai berdua sama anakku sih, anakku yang cewek kan kelas 3 SD. Dia udah mulai kayak aku ikut gantian. Nah ini anakku nih, si gadis nih yang sering nemenin aku bikin konten, bikin kamera, pegang kamera dia sekarang. Sekarang dia yang sering bantu-bantu pegang kamera.
Apa itu? Harganya 45.000 tulis ongkir. Ya belilah kalau kamu ada uang. Alat tulis di. Salam kenal dari Pak D itu, Mbak Pia ada salam kenal dari Pak D di Jogja. Dari Yogyakarta. Tuh, kemarin teman mama yang di Makassar. Ini. Dapat ini. Sembarang. Beli coba. Iya beli sudah. Sama mama ya. Beneran gratis ongkir. Iya, beneran gratis ongkir tuh. Gratis ongkir. Kirim ke anunya Mbak Pinda. Karena masih kok bisa. Sumpah ya. Ya sudah. Lihat. Satu nanti Mbak Bi duduk sama adik ya. Iya. Soalnya buat itu yang apa tugas Ramadan itu yang di buku yang itu ya. Kita lihat sini apa tulis di toko. Biar di tempat. Nggak bisa lihat di tempat. Nggak bisa. Ini aja virtual account. Tapi mama nggak ada uang. Kan 45.000. Keluar Thomas. Tuh. Dengerin lagi ku ya. Dengerin lagi laguku ya. Yang mana? Kasih link. Cuma 40. Penanganan bayar biaya penanganan tuh. Oh, kok ngasih hadiah sih? Aku minta link kalau dikasih hadiah. Di beranda profilnya Mas yang ini kah, yang DSN Production ini. Oh, 46.000 aja. Nah, ini apa ini? Selamat Anda menghemat 46.000 untuk pesanan ini. Maksudnya? Tuh, hemat ongkir. Ini kan sudah mandiri terus. Udah, buat pesanan. Oh, nggak punya mandiri. Apa? Motor itu kan Enggak lah kalau motor, emang sepeda. nang semennya panas. Udah, ini salin ini kirim ke WA mama. Tuh, anak aku masih kelas 3 SD, hobinya belanja online. Dia check out, mamanya suruh bayarin, coba. Iyalah. Iya, nanti aku cek di berandanya Mas Sastra. DSN Production. Ini mah udah ya. Perlu komen nggak? Perlu komentar nggak? Sekarang kan nggak bisa. Pengen dikomen sama musiknya, pengen dikomen sama orang yang nggak ngerti musik. Bisa kebayang lah ya kayak apa nanti komentarnya. Udah aku kirim. 24 jam, Mak. Ya sudah, sabar. Masih live. Iya, nggak apa-apa. 24 jam. Mas Sastra, mbok naik Mas, ngobrol-ngobrol sebentar lah. Oh, sudah keluar, nggak bisa ya diundang ya? Di ini, di private ya? Ini jam berapa sih Mas Ardi masih nyimak aku live-ku, Mas Ardi? Nggak kerja? Aku tak mau. Kerja kok main TikTok? Oh, habis nganter barang, bawa mobil, main TikTok. Ulun Bungas, selamat bergabung. Ulun Bungas, siapa nih? Kenapa Ulun anunya namanya Banjar, wajahnya Waro? Irul. Astagfirullah. Irul toh. Bikin kaget Mbak Rina. Oke, pamit dulu ya. Selamat bekerja. Ini udah waktunya istirahat. Selamat beristirahat Mas Ardi.
Irul itu profil siapa kau pakai, Rul? Irul Bunga sudah selamat bergabung. Kau ngapa keluar masuk? Profil orang Jawa. Ya makanya kui, kamu profilnya orang Jawa. Terus namanya Banjar. Makanya Mbak Rina tanya. Ini siapa? Kok profilnya Ulun? Namanya Ulun. Tapi ininya Jawa gambarnya. Ada-ada aja kamu itu. Nggak sekolah Kak Irul? Iya. Nggak sekolah Kak Irul. Nanti aku ganti. Nggak usah diganti kan, badannya cuma nanya doang, bukan nyuruh ganti. Nggak sekolah Kak Irul ini jam 11. Jam 11.14. Udah pulang sekolah ya? Udah pulang. Ya sini hari Sabtu ya pulang. Jadi di rumah ini. Irul, coba kamu buka Google. Carikan informasi tentang brain rot. Bisa nggak, Rul? Padahal lagi live nih, nggak bisa. Oke, bisa. Apa yang kamu temukan? Kentangnya dipirak belmangan kan nek bapakne yo. Sembarang. Emang bapak mau makan yang begitu? Mau ae dipirak belmangan mangan copot. Pusing kepala guys. Mana Rul? Udah ketemu belum? Mana Rul? Udah ketemu belum Rul? Gimana Rul? Dapat nggak? Apa? Enggak, buat makan sendiri. Ya sembarang, kalau mau ya dikasih, kalau enggak mau ya enggak usah, orang jajanan anak-anak. Mau wae engko sekaline nek ora pangan sampai sore saya utuh. Mana nih si Irul? Bilang bisa, tapi nggak ada ini. Halo Bang Dev, apa kabar Bang Dev? Lagi sibuk nggak Bang Dev? Lama nih nggak ngobrol sama Bang Dev nih. Bang Dev, aku tuh kepikiran nih. Bang Dev masih nyimak aku nggak? Tahu tuh sudah pergi, aku cerita. Bang Dev ke typing masih nyimak aku nggak? Sebentar aja Bang. Bang Dev typing dong Bang Dev. Bang Dev kalau masih ada, masih stay typing dong. Info, aku mau diskusi something. Apa? Ini harus dibayar sebelum besok. Maksudnya?
Berapa jam lagi? Iya, masih 23 jam, sabar saya. Mama sampai jam berapa? Mama sempet dapat uang, ha? Terus sampai jam berapa? Ya nggak sampai malam. Iya sampai jam berapa? Besok aku boleh main nggak? Main kemana lagi? Tapi sama main raket. Hmm? Main raket kemarin kan nggak jadi karena puasa. Ya? Oh iya, ini bagian belakangnya mau pasangin resleting guys, bikin resleting bobok aja. Mana? Di sini ya. Ini aku tahu ini kain apa nih? Kain baju bodong ini. Iya, mau bikin baju bodoh tapi belum sempet. Dengan apa lah aku mau pakai baju bodong? Gak ada itu ya tadi mak, itunya mak, mahkotanya. Tinggal dicucuk di kepala. Iya, kemarin beli mahal banget mahkotanya. Bikin konde kan? Jangan ada bekas ini mak nih. Kan masih ada bekas pas kita bikin anu itu pendet. Apa? Yang bekas bikin mahkota pendet itu masih ada nih. Pakai ini aja. Halo Deadsman, selamat bergabung. Bang Dev kayaknya udah ngilang ya. Tolong berikan mama air minum dong. Oke, haus di depan. Aku tuh senang kalau anakku gampang disuruh gitu. Bang Dev nggak bisa nih. Bang Dev masih stay nggak sih? Oke, apa sih cara liatnya kenapa di tempat aku nggak ada? Halo Kak Deadsman, bisa nggak Kak Deadsman kasih aku informasi atau diskusi sama aku, bisa nggak? Diskusi tentang brand road. Halo Minatran, selamat bergabung. Bang Dev, kalau misalnya masih stay, typing dong, masih stay, typing dong. Aku pengen diskusiin sesuatu. Mana Kak Deadsman? Gak ada ya? Aku cuma pengen diskusi aja. Pengen cari wawasan baru dan pendapat masyarakat tentang brand road. Tapi kayaknya nggak ada. Kamu lihat nggak sih? Habis. Habis mak, betulan mak. Gak ada lagi, cuma ya segitu doang. Udah, nanti mama isi dulu. Ini bikin wait. Tadi mbak Pi keluarga nih langsung nggak bisa masuk lagi. apanya? Ini Maksudnya? Nggak apa-apa, itu kan nanti mama bayar. Nanti kalau sudah nanti ada. nanti mama yang mana ya? Mama yang mana ya? Iya, nanti ada notifnya. Nah, udah Notifnya mama kayak bayar. mana? Nanti ada notifnya di situ. Di ini pesan. Iya, nanti ada di situ. Ya ada bonus. Halo Ibu Karsia, selamat bergabung. Iya ada bonus dong ternyata. Ada yang stay lama tapi dia nggak bisa gitu, maksudnya diam aja. Kenapa nggak bisa diajak ngobrol diskusi tentang brand road? Halo Dian sayang, welcome. Kalau misalnya nggak tentang brand road, apa aja deh, yang penting something fenomena sosial yang lagi terjadi saat ini. Kalian ada yang berani untuk speak up nggak? Ini udah jam 11.22, nanti jam 11.30 aku selesai live-nya. Udah siap-siap mau istirahat, mau sholat, terus tidur. Jadi waktuku nggak banyak. Dan ternyata emang nggak ada yang bisa diajak untuk diskusi tentang brand road guys. Bingung, tadi si Irlo udah aku suruh search di Google, nggak balik lagi dia. Aku bisa katanya, but nggak ketemu hasilnya gitu. Apa itu brand road? Aku lebih pengen ke pendapat masyarakat aja sih. Terus Bang Dev nih, dia cuma datang sebentar. Tadinya aku mau diskusiin tentang cerita Samboja.
Halo Karisa, welcome. Karisa, apa kabar? Aku kok tiba-tiba ngantuk ya guys ya. Udah jam segini ngantuk sekali guys. Kelopak mataku udah tebel gini. Udah berat banget. Halo Kak Dian masih stay di situ. Bisakah kita diskusi sesuatu terutama tentang brain rot? Ada yang punya pendapat tentang brain rot enggak? Masa aku dari tadi live nggak ada satu orang pun yang bisa aku ajak untuk diskusi about brain rot? Halo Mama, selamat bergabung. Halo Sandi, selamat bergabung. Ini aku bikin songket tapi nggak aku kasih furing guys. Halo Bu Erna, selamat bergabung Bu Erna. Udah selesai ngajarnya, sudah di rumah istirahat. Halo Mbak Rizka Ayu, selamat bergabung. Ngantuk sudah saya. Halo Ibu, ini aku live lagi cari temen untuk diskusi tentang brain rot. Tapi belum dapat, aku sudah live 1,5 jam kayaknya. Tapi belum dapat teman untuk kita diskusi tentang brain rot atau popcorn brain deh. Kalau enggak brain rot ya popcorn brain, karena yang lagi sekarang fenomena yang lagi hype kan dua itu ya. Tapi nggak ada, cuma pada nonton terus nggak ada yang typing buat kasih jejak pendapatnya. Terus apa ya, nggak dapet pendapat dari orang lain gitu, pemikiran dari orang lain gitu. Nanti gue sibuk dengan pemikiran gue sendiri. Ini aku bikin songket tapi nggak aku furing, karena orangnya nggak bawa furing gitu, nggak bawa kain furing. Jadi karena aku nggak sempat mau belanja, jadi nggak aku furing. Jadi kalau orang pikir itu kayak ngejahit itu gampang aja, simple aja gitu ya, karena pelanggan nggak bawa bahan full kan, kayak mereka nggak bawa resleting, nggak bawa apa, semuanya dari kita. Ini termasuk yang furing. Kayaknya ini nggak aku furing sih, karena yang pertama orangnya juga nggak bawa furing, terus aku juga nggak punya furing yang warnanya senada kayak gini. Nggak mungkin kan aku harus jauh-jauh ke Balikpapan cuma buat cari kain furing doang. Halo Madun Ahmad, selamat bergabung. Sampai 2 kali kau masuk di tempatku ya. Tapi nggak mau typing, nggak mau nyapa. Sampai berkali-kali, tapi nggak tahu ini Madun Ahmad dari mana. Orang mana, asli mana. Kok sek. Ntar jahitanku nanggung. Yang di depan juga habis sekalinya. Itu baru sehari diisi habis. Oke, sebentar lagi, tinggal 2 menit lagi di jam 11.30 kita akan mengakhiri diskusi kita hari ini
tentang brain rot yang kebetulan aku tidak bisa menemukan temen atau siapapun penghuni TikTok yang bisa diajak diskusi tentang brain rot. Jadi mungkin emang bukan tempatnya, atau emang aku belum menemukan orang yang bisa diajak berdiskusi tentang brain rot guys. So mungkin sampai sini aja dulu live dari aku. Semoga nanti aku bisa dapat teman diskusi yang bisa membuka wawasan aku lebih baik lagi, bisa diajak buat ngobrol tentang banyak hal, dan berani untuk speak up gitu di sosial media. Karena sosial media ini sifatnya publik, jadi aku akan upload ulang di YouTube aku untuk kenang-kenangan guys, untuk kenang-kenangan, untuk reminder aja buat pengingat aku sendiri gitu. Halo Mbak Dewi Rofiah, selamat bergabung, semoga sehat selalu. Lagi ngapain ini? Lagi istirahat santai-santai. Gimana kabar babynya yang sedang dalam proses pertumbuhan? Semoga sehat selalu sampai hari H, dikasih kelancaran sampai melahirkan ya. Sehat ibu dan bayinya. Guys, ini sudah tepat jam 11.30. Aku harus mengakhiri live aku. Diskusi kita hari ini belum bisa memenuhi target karena aku belum menemukan orang yang bisa diajak diskusi tentang brain rot. Nanti mungkin someday kita bisa temukan, atau misalnya kita cari topik lain yang bisa lebih disukai masyarakat. Aku berharapnya topik yang disukai masyarakat adalah topik-topik yang informatif, yang isinya itu banyak dagingnya, supaya kita juga bisa, itu bukan sekadar topik-topik receh yang itu nggak ada dampak otak dan pemikiran kita. Oke, terima kasih semuanya yang sudah bergabung, yang sudah lewat, yang sudah komen-komen juga. Selamat beristirahat, selamat siang, semoga sukses selalu. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.